susu pukure oe ae oe a oe oe mai susu pukue. Kongres pertama di Jakarta pada tahun 1999. Proses ini adalah proses mendorong perempuan-perempuan pemimpin bisa menyuarakan, mewakili banyak perempuan adat lain di dalam proses itu. Dan banyak yang kemudian terlibat memastikan bagaimana suara perempuan bisa tersampaikan. Tantangan terbesar mempertemukan para pemimpin-pemimpin perempuan adat dari berbagai kampung itu dirasakan sangat kuat di dalam kongres pertama. Meskipun pemimpin-pemimpin ini juga memimpin perlawanan yang sangat keras pada masa itu. Siapa yang tidak kenal Mama Yosefa Alomang, Nai Sinta, dan juga ada perempuan-perempuan adat lainnya seperti Ibu Den Upai, Ibu Rukmini, yang berjuang bagaimana memasukkan perempuan dalam proses-proses pengambilan keputusan, baik di komunitas adatnya maupun masuk pada proses formal di desa. Dan masih banyak nama-nama perempuan lain yang mungkin kita nggak bisa sebutkan satu persatu. Kalau saya mau melihat dari perjalanan ini kan kita butuh 12 tahun untuk memastikan bahwa AMAN sebagai organisasi ketika sudah dideklarasikan tahun 1999 itu tidak secara langsung dan mudah membuat perempuan-perempuan adat juga menjadi bagian di dalam proses itu, memasukkan agenda-agenda mereka ke dalam gerakan masyarakat adat. Proses ini proses yang ruangnya harus direbut secara terus-menerus oleh kawan-kawan perempuan. Langkah-langkah mewujudkannya nggak mudah ya. Nah, itulah kenapa di tahun 2011 melakukan konsultasi dengan kawan-kawan perempuan adat dan kemudian sekaligus menjadi ajang konsolidasi untuk memastikan bahwa kita memang bertekad apapun situasinya kita harus punya rumah sendiri. Dari 2011 itu persiapan-persiapan menuju deklarasi perempuan aman itu dilakukan dan setelah 12 tahun pada tahun 2012 akhirnya perempuan aman dideklarasikan di Tobelo. Ratusan perempuan adat hadir dan menyatakan menjadi bagian di dalam organisasi ini. Pada saat temu nasional pertama memang disepakati bahwa anggota perempuan aman itu adalah individu-individu perempuan adat berasal dari komunitas masyarakat adat anggota aman. Lahirnya perempuan aman merupakan bagian dari perjuangan keras perempuan adat di seluruh Indonesia untuk bisa memiliki satu ruang atau rumah menyampaikan pikirannya, menyampaikan kekhawatirannya, dan mengkonsolidasikannya menjadi satu cita-cita bersama. Temu nasional kedua tahun 2015 kemudian memutuskan bahwa terjadi perubahan struktur di perempuan aman. Perubahan struktur ini membawa dampak pada pengorganisasian yang dilakukan. Sebaran keanggotaan individu perempuan adat di berbagai wilayah di Indonesia itu ternyata belum bisa membawa perubahan yang signifikan seperti yang dimandatkan kepada organisasi ini, membawa agenda-agenda perempuan adat ke ruang publik secara lebih kuat gitu. Individu-individu perempuan adat ini harus terorganisir di dalam satu wilayah pengorganisasian. Yang wilayah pengorganisasian ini disesuaikan dengan kemampuan dan keinginan perempuan adat untuk mengorganisir dirinya. Di perempuan aman bisa disebut PHKOM, pengurus harian komunitas yang berada di dalam satu kampung. Ada PHD, pengurus harian daerah yang berasal dari 3 komunitas minimal. Dan ada PHW yang sebenarnya ini adalah bagaimana kita memfasilitasi anak-anak muda yang bersekolah ke kota-kota besar dan terlepas dari kampungnya tapi kemudian masih memiliki ikatan pada kampung. Jadi kita ingin membawa kembali anak-anak muda ini pulang ke kampungnya dan kemudian kita mulai membangun proses transisinya. Proses transisi struktur ini nggak mudah juga. Meyakinkan kawan-kawan perempuan adat untuk mau bersama-sama melakukan perubahan, kita butuh waktu 1,5 tahun untuk bisa yakin bahwa kita bisa jalan dengan struktur ini. Dan di dalam periode ini disepakati untuk 5 tahun. Organisasi ini di awal tentunya punya tantangan mengenali bagaimana sebenarnya perempuan-perempuan adat berorganisasi. Sangat kompleks. Perempuan adat
mengorganisir dirinya menjadi satu tantangan yang besar. Proses ini nggak cepat diterima, tentu membutuhkan waktu, sehingga disadari tantangan perempuan berorganisasi itu berbeda dari pengalaman kelompok-kelompok lainnya. Sampai saat ini perkembangan keanggotaan perempuan aman setelah 5 tahun Rapat Kerja Nasional kelima Perempuan Aman di bulan Desember 2020 mencatatkan 2.479 anggota yang terkonsolidasi di dalam 58 wilayah pengorganisasian di 6 region. 6 region ini ada Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Maluku, Bali, Nusa Tenggara. Ini perkembangan keanggotaannya perempuan aman dan wilayah pengorganisasiannya. Mandat yang diberikan kepada pengurus itu adalah bagaimana meningkatkan kapasitas dan bagaimana perempuan adat bisa mewakili dirinya sendiri dan menyampaikan agendanya, baik ke dalam gerakan masyarakat adat maupun ke dalam publik yang lebih luas dalam kehidupan berbangsa. Proses ini harus dilihat dan diterjemahkan oleh pengurus pusat perempuan aman dengan membaca situasi di perempuan adatnya sendiri. Yang pertama awal kami pembentukan PHKOM Secanggang tahun 2017, kami 5 orang. Jadi di situ ada keluhan kami karena ibu-ibu yang nggak sanggup membayar iuran. Jadi kami ya bingung harus membayar walaupun setahun sekali kan cuma 10.000, tapi kan ibu-ibu kan banyak yang nggak sanggup. Jadi kami punya inisiatif minta lahan kolektif sama ketua kampung. Terus saya bilang sama ketua kampung, wah kayak mana wah kalau saya mohon kasih kami perempuan aman nih lahan untuk membayar iuran. Ketua kampung mengizinkan kami tanami singkong. Jadi ibu-ibu boleh, nah, istilahnya nggak mau membayar iuran tapi minta tolong Bu, kumpulkan batang singkong 1 orang 20 batang. Tanam bersama-sama. Alhamdulillah kita menunggu 8 bulan kemudian singkong itu panen. Jadi alhamdulillah bisa kami lunasi. Jadi wilayah pengorganisasian ketika terbentuk itu dibentuk secara mandiri oleh anggota-anggota yang bersepakat untuk membentuk wilayah pengorganisasian, dan seluruh kegiatan-kegiatan mereka itu dibiayai melalui iuran wajib anggota. Iuran wajib itu dikumpulkan oleh pengurus untuk membiayai kegiatan itu. Jadi tidak ada pembiayaan kegiatan seperti kebun kolektif, pengembangan ekonomi, usaha-usaha yang mereka lakukan seperti misalnya menenun kemudian dijual, membuat manik-manik kemudian dijual, itu semua dilakukan secara mandiri oleh wilayah-wilayah pengorganisasian. Mereka hanya mengirimkan iuran wajib mereka 2 bulan dalam setahun kepada pengurus pusat perempuan aman untuk menyediakan kartu anggota dan kartu iuran wajib anggota. Nah, ini yang sebenarnya sedang berjalan. Untuk yang lainnya yang didukung oleh Sekretariat Nasional Perempuan Aman itu lebih pada penguatan kapasitas. Peningkatan kapasitas seperti pendataan yang dilakukan langsung oleh perempuan adat. Proses ini adalah proses yang tidak hanya berujung pada datanya, tapi proses ini adalah proses di mana penguatan kapasitas kawan-kawan perempuan adat dilakukan. Mereka kemudian mengenali data-data yang harus mereka kumpulkan, dan data-data ini digunakan untuk membangun profil wilayah pengorganisasian dan membangun rencana kerja di tingkat kampung dan desa. Nah, ini sebenarnya menjadi semacam peta jalan bagi kawan-kawan perempuan adat di masing-masing wilayah pengorganisasian untuk mengenali kekuatan mereka, apakah itu nanti dari sisi ekonomi, apakah dari sumber-sumber hidup yang mereka punya, dan bagaimana mereka menggunakannya dan mengkomunikasikan kepentingan mereka itu baik di dalam kampung dan kemudian juga kepada pemerintah. Perempuan aman itu memang ketika membangun peningkatan kapasitas kami memperhatikan 3 hal utama. Bicara soal kekuatan dan yang menjadi dasar dari identitas perempuan adat itu ada pada wilayah kelola perempuan adat. Wilayah kelola perempuan adat ini kita bicara soal fungsi dan tanggung jawab sosial yang melekat pada ruang dan pada perempuan adat sendiri. Saya perempuan adat dari komunitas adat Rakyat Penunggu Kampung Menteng Tualang Pusu. Bahwasannya perempuan adat itu dilihat hanya sebagai pelengkap di dalam komunitas. Kita tidak boleh
masuk di dalam ruang-ruang pengambilan keputusan. Nah, dulunya kami sebagai perempuan adat tidak pernah mengetahui situasi yang namanya organisasi, yang namanya kampung itu kami tidak pernah mengetahui. Saya hampir putus asa sih sebenarnya melihat situasi ini. Jadi melalui kebun-kebun kolektif ini, kami bisa melakukan kampanye ke media sosial bahwasannya ini yang kami lakukan sebagai perempuan adat dengan mengelola tanah adat, bahwasannya keberadaan perempuan adat ini memang ada di Sumatera Utara ini, terutama perempuan adat rakyat penunggu gitu. Di dalam perkembangan organisasi, Perempuan Aman sendiri memiliki capaian strategis yang harus dipenuhi ya. Jadi selain jumlah keanggotaan, tentunya Perempuan Aman punya gambaran bahwa mereka harus bekerja dengan kebun kolektif. Saat ini kalau hanya berdasarkan pencatatan mungkin hanya 88 kebun kolektif, tapi kita nggak bisa mencatatkan karena ukuran berbeda-beda, berapa hamparannya, berapa luasannya. Nah ini yang masih menjadi tantangan di dalam proses-proses ini. Tapi di dalam proses-proses selama 5 tahun ini, kerja-kerja yang menggunakan pengetahuan perempuan adat melalui kebun kolektif, pengelolaan misalnya anyaman, tenunan, itu adalah proses-proses yang mengamankan wilayah adatnya. Proses-proses ini mendekatkan hubungan perempuan adat selain pengetahuan yang semakin dekat, tapi juga semakin mengeratkan bahwa wilayah kelola perempuan yang ada di dalam wilayah adat itu menjadi syarat mutlak untuk mereka bisa ada di dalam situasi yang sekarang, masih tetap mandiri secara ekonomi. Mereka bisa menghidupi keluarga dan komunitasnya, membuat gerakan masyarakat adat terus bertahan. Itu adalah melalui pendekatan ini. Jadi sebetulnya yang ingin ditunjukkan oleh kawan-kawan perempuan adat bukan hanya pada soal bagaimana kebun kolektifnya, tapi bagaimana tindakan-tindakan ini adalah tindakan-tindakan yang memastikan keberadaan masyarakat adat, memastikan bahwa mereka mampu mengelola wilayah adatnya dengan baik, dan mereka mampu bertahan hidup, bahkan untuk generasi berikutnya mereka bisa meneruskan pengetahuan mereka yang itu akan berdampak pada ini adalah wilayah adat dan ini harus diamankan. Itulah yang harus ditanamkan kepada generasi-generasi berikutnya. Di sisi yang lain sebetulnya adalah upaya-upaya untuk pengakuan dari pemerintah yang kita dorong melalui kampung-kampung atau desa dengan memasukkan data terpilah berdasarkan etnis, gender, dan kelompok umur. Kenapa ini penting? Karena kami mencoba untuk masuk ke dalam mekanisme di tingkat nasional, itu sangat sulit. Kita dorong, nah kita masuk melalui desa-desa. Jadi data-data ini adalah data terpilah yang nantinya akan didorong oleh desa ke tingkat kabupaten dan seterusnya, sehingga data ini bisa dirujuk oleh pemerintah ya, dalam membangun atau membuat kebijakan pembangunan. Tapi tentunya itu tidak berhenti pada titik itu. Saat ini Perempuan Aman sebenarnya sedang mendorong ada pengakuan dari pemerintah, baik melalui rancangan undang-undang masyarakat adat yang kita sekarang sedang mendorong bahwa hak kolektif perempuan adat harus masuk di dalam rancangan undang-undang masyarakat adat itu, dan harusnya ketika rancangan undang-undang masyarakat adat ini disahkan, hak kolektif perempuan adat menjadi bagian langsung dari proses itu. Kenapa? Karena ini menjadi satu-satunya kesempatan. Tidak ada kebijakan dan peraturan pemerintah yang kemudian melindungi hak kolektif perempuan adat, sehingga rancangan undang-undang masyarakat adat menjadi sangat krusial bagi perempuan adat. Di wilayah adat Rangan, masyarakat adatnya sedang dalam proses pengajuan hutan adat, dan untuk proses ini memang sejak tahun 2018, kemudian berlanjut kita melakukan pemetaan, kemudian juga etnografi juga, termasuk juga saat pemetaan kemarin kami para perempuan turut serta saat pemetaan itu, dan pihak kelembagaan adat melibatkan perempuan. Bahkan kami sudah menyusun program ke depan apa yang akan kami lakukan ketika memang hutan adat itu sudah benar-benar di-SK-kan oleh pemerintah daerah. Sejak Mei 2017 kami mulai bergabung, dan selama ini dengan bergabungnya Perempuan Aman itu
kami lebih semangat lagi. Makanya kami mulai tergerak hati supaya kami bisa menanam kapas itu, supaya kami mempertahankan tanah wilayah adat itu. Kalau di Kompetar sendiri, kalau untuk di komunitas, kami akan kembangkan yang pertama itu tanam kapas. Kita juga merencanakan untuk kembangkan kembali, melaksanakan semua apa yang turun-temurun dari leluhur dulu yang hampir hilang, kita akan kembangkan kembali, tingkatkan kembali. Jangan sampai hilang begitu saja, nanti anak cucu kami tidak pernah tahu. Ketika saya pintal habis benang ini, kita mempertahankan budaya. Saya sebagai perempuan dan teman-teman itu, kami merasa bangga bahwa di tanah kita ini masih ada potensi-potensi yang berfungsi. Semoga kita terus berjuang dengan cara mungkin kita melestarikan mungkin warisan-warisan budaya seperti mungkin menenun, menganyam, mengolah bibit ini, terus obat-obatan buat mama-mama kaum perempuan supaya bisa juga belajar bagaimana cara kita mengolah tanaman obat itu tuh, obat tradisional supaya bisa untuk dijadikan obat, diwarisi kepada generasi sampai sekarang. Kalau kita lihat dengan misinya Perempuan Aman yang mengatakan siapa itu perempuan adat adalah penjaga ketahanan hidup keluarga dan komunitasnya. Nah, ini kekuatan yang paling mendasar dari kawan-kawan perempuan adat. Yang kedua, mereka memiliki pengetahuan yang sebenarnya mereka praktekkan dan mereka kembangkan. Yang ketiga, mereka sebenarnya memiliki otoritas. Otoritas ini semacam self-governance ya, yang mengatur kewenangan benih apa yang mau ditanam di wilayah mana, di area mana itu ditanam, dan kemudian siapa yang melakukan peran apa, gitu. Mau pakai arisan tenaga dan seterusnya. Meskipun kelompok-kelompok ini kemudian bentuknya tidak formal, ya, dia akan digunakan pada satu waktu tertentu, gitu, untuk dalam proses-proses pengambilan keputusan. Tetapi inilah kekuatan yang mereka punya. Dan ini menjadi sangat penting, tiga hal ini, menjaga tiga fondasi dasar dan identitas mereka sebagai perempuan adat, itu didekatkan pada bagaimana wilayah adatnya tetap aman. Karena nggak mungkin bisa mempraktekkan pengetahuan, tidak mungkin ada otoritasnya perempuan kalau wilayah adatnya hilang, yang berarti wilayah kelompok perempuan tidak ada di wilayah adat. Tapi sebenarnya yang ingin diteruskan oleh perempuan-perempuan adat ini kepada generasi berikutnya adalah bagaimana bertahan hidup di dalam wilayah adatnya melalui pengetahuan yang mereka miliki. Tapi tentunya pengetahuan ini tidak statis ya, dia akan berkembang mengikuti perubahan yang terjadi di wilayah adatnya. Perempuan Aman berperan besar bagi kami sebagai perempuan adat rakyat penunggu. Dan sampai hari ini kami dilihat, begitu kita masuk menjadi anggota Perempuan Aman, kami dilihat, kami mulai dipandang dengan kerja-kerja kami yang selama ini tidak dipandang. Perempuan Aman juga membuat kami mampu untuk mengadvokasi kawan-kawan yang tentunya mendapat diskriminasi dari pihak perusahaan negara. Tetaplah memberi pendidikan bagi kami perempuan adat yang tentunya tidak pernah kami dapatkan di pendidikan secara resmi atau pendidikan yang formal. Tetaplah bantu kami. Sebelum ada Perempuan Aman ya kami nggak pernah istilahnya kemana-mana, cuma di kampung ini aja, ke ladang. Semenjak ada Perempuan Aman yang timbul kolektif, kegiatan-kegiatan berikutnya, simpan pinjam, sekolah adat. Kami bisa mengikuti istilahnya pelatihan ya. Yang kedua, pengalaman juga bertambah, teman bertambah. Terus sekarang istilahnya saya semenjak mengikuti Perempuan Aman, di setiap ada rapat-rapat pengurus kampung, saya diikut sertakan dalam pengambilan keputusan. Saya berharap kepada Perempuan Aman, bersama Aman, bagaimana kita bersama-sama untuk mencari solusi. Dan saya merasa bersyukur dan berterima kasih ada pendampingan dari Perempuan Aman yang selama ini masih bekerja sama dengan kami. Mungkin dari segi fisiknya tidak, tetapi di dalam pemikiran, karena sakit di Rendu, yang di Kalimantan juga sama-sama sakit. Sakit di Sumatera, orang Rendu juga sakit. Jadi apa yang di Perempuan Aman itu kita harus kerjasama. Kami minta teman-teman dari organisasi dan Perempuan Aman
supaya tetap bergabung dengan kami dan tetap berusaha membantu kami karena kami sekarang sedang mengalami seperti ini dengan pembangunan waduk ini. Harapan saya dengan organisasi Perempuan Aman, mungkin bukan hanya saat ini, tetapi sampai ke depannya kita harus tetap berjuang, tetap kompak, tetap solid di dalam organisasi ini. Kita tidak boleh pecah belah, harus bersatu. Tentunya ke depan, setelah seluruh upaya selama 5 tahun ini dilakukan untuk penguatan kapasitas, membangun kepercayaan diri, membangun kemampuan berpikir kritis kawan-kawan perempuan adat, sampai kemudian identitas politik perempuan adat terbangun melalui Perempuan Aman. Ini adalah proses transformasi mendasar bagi perempuan adat sebagai individu maupun secara kolektif untuk mendorong perubahan yang mewujudkan kesetaraan dan kehidupan yang keadilan. Nah, proses ini sebetulnya harus terus dikuatkan ke depan melalui organisasi, melalui Perempuan Aman haruslah menjadi organisasi politik bagi perempuan adat untuk bisa menempatkan ideologi yang kuat dan menjadi organisasi yang berkarakter, bukan sekedar tempelan. Organisasi ini harus mampu menggalang cita-cita dan mewujudkan tindakan-tindakan untuk mencapai visi Perempuan Aman, hidup yang berkeadilan dan sejahtera.